tidak akan terbangkan pesawat yang membahayakan diri saya sendiri. Tentunya saya masih punya keluarga di sini. Janganlah takut guys mengenai terbang dengan pesawat walaupun 20 tahun, 25 tahun, selama di-maintain dengan baik kita nggak perlu khawatir. So, perlu saya ingatkan bahwa kecelakaan bukanlah sesuatu hal yang diinginkan untuk terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini di Yusri Ridwan Channel. Kali ini saya akan membagikan pengalaman, pendapat, saran dari pilot Kapten Pincen Raditya. Apa kata beliau mengenai tentang pesawat, bahayakah naik pesawat? Simak terus videonya, jangan di skip-skip ya abangku. Pesawat semakin baru ini semakin efisien. Tapi bukan berarti pesawat baru ini artinya tidak akan jatuh. Dan pesawat pasti bagus. Yes, most likely pesawat baru well maintained. Tapi tidak bisa menjadi satu indikator di mana satu pesawat ini, wah pesawat baru nih pasti nggak kenapa-napa. Pesawat bekas ini pasti ada apa-apa, malas. Enggak juga. Saya banyak melihat pesawat yang sudah cukup tua, mereka di well maintained. Bahkan saya juga melihat pesawat baru yang ada banyak DMI listnya, kerusakan ketika kita harus terbang. Ada, saya pernah melihat seperti itu. Walaupun bukan sesuatu yang major ya. Kebanyakan di line ini sesuatu hal yang bukan yang sifatnya major. Biasanya itu yang minor-minor lah. Kalau major dia pasti grounded, dia tidak boleh terbang. Kita pun tidak bisa ngerilis terbang pesawat itu sendiri. So, perlu diklarifikasi bahwa pesawat tua dan pesawat muda sebagai satu indikator di mana pesawat itu jatuh karena itu tua. Kita bahas ya, ini Sriwijaya Air ini saya bukan membela maskapai. Sriwijaya Air kita bisa lihat track recordnya dari tahun-tahun lalu. Mereka selalu menggunakan pesawat mulai dari 737 klasik, mulai dari 737 NG. Sekian lama belum pernah kejadian. Dan banyak juga pesawat yang walaupun baru itu juga ada yang kejadian. Jadi kita tidak bisa memasalahkan berdasarkan dari umur pesawat. Karena untuk terjadinya satu kecelakaan bukan umur pesawat yang dilihat dari banyak sekali faktor. Yang jelas saya tidak akan mendahului pihak KNKT ataupun investigation board yang akan melakukan investigasi ya. Jadi kalau ada pertanyaan kepada saya sebagai pilot ya, saya adalah frontline di mana saya akan terbangkan pesawat. Ditanya, Kapten Vincent, would you fly old airplane? Jawabannya adalah yes, selama mereka di well maintained. Saya pernah terbang kok pesawat-pesawat Airbus yang tahun-tahun 92 yang MSN-nya cuman 100 sekian itu. Saya pernah terbang kok pesawat tua, nggak jadi masalah. Yang jelas adalah bagaimana dia di maintain. Banyak juga pesawat tua yang di well maintain sehingga kita datang ke pesawat aja semuanya working properly. Pesawat boleh tua, airframe boleh tua, tapi kan namanya avionik, begitu rusak dia ganti. Namanya mesin begitu ada masalah dia pasti repair. Dan ini bukan main-main, ketika pesawat ini harus di-maintain itu mereka sudah punya manualnya sendiri. Jadi simpelnya pesawat ini sudah ada rekomendasi kapan dia harus dicek. Seperti ada A cek, B cek, C cek, dan D cek. Dengan A cek misalnya harus dilakukan setiap 500 jam sekali. B cek harus dilakukan misalnya 6 bulan sekali. Atau C cek harus dilakukan setiap 4.000 sampai 6.000 jam atau 2 dan 3 tahun. Mereka itu sudah memiliki maintenance program di mana pesawat harus di make sure dalam keadaan safe untuk terbang. So kalau saya disuruh terbangkan pesawat tua, I don't mind, as long as the maintenance is properly maintained. Jadi saya pun akan menerbangkan pesawat walaupun dia umurnya sudah tua. So umur tidak bisa menjadi satu determinasi pesawat itu jelek. Nah sekarang kita akan buka data yang saya punya. Jadi berdasarkan aturan pemerintah, kita bisa lihat ya, KM 115 tahun 2020. Di sini ada batas umur pesawat. Di pasal pertama, kita bisa lihat batas usia pesawat yang didaftarkan dan dioperasikan untuk pertama kali di wilayah Indonesia. Kalau untuk transport kategori, kita bisa lihat umurnya maksimum 20 tahun. Pesawat selain transport kategori, pesawat umurnya maksimum 25 tahun. Lalu untuk pesawat kargo, nah ini berbeda sedikit karena ini tidak ada batas umur usia, tapi akan mengikuti limitasi dari manufaktur. Dari flight hour atau flight cycle dari sesuai dengan manufaktur. Helikopter maksimum 25 tahun. Untuk masuk ke
Indonesia pesawat itu batas umurnya maksimum untuk transport kategori adalah 20 tahun. Nah, pesawat ini bisa digunakan selama manufaktur masih mengizinkan pesawat itu untuk diterbangkan. Saya tidak akan terbangkan pesawat yang membahayakan diri saya sendiri. Tentunya saya masih punya keluarga di sini. Janganlah takut guys mengenai terbang dengan pesawat walaupun 20 tahun, 25 tahun, selama di-maintain dengan baik kita nggak perlu khawatir. So, perlu saya ingatkan bahwa kecelakaan bukanlah sesuatu hal yang diinginkan untuk terjadi. Tidak ada, baik itu dari pilotnya, baik itu dari airline-nya, baik dari siapapun, tidak ada yang ingin pesawatnya itu celaka, mencelakakan diri dia ataupun penumpang dia. Karena tanggung jawab sebagai seorang kapten bagaimana membawa penumpang itu selamat sampai tujuan. Tidak ada seorang pun yang akan mau kecelakaan itu untuk terjadi. Tapi namanya kerusakan itu bisa terjadi tanpa kita ketahui siap atau kita tidak siap. Karena pesawat itu akan fail, baik itu umurnya muda ataupun tua, baik itu kaptennya muda ataupun kaptennya tua. Tidak akan ada orang yang bisa mengetahui. Dia harus menghadapi situasi yang tidak seharusnya dia hadapi. Kita bisa berikan contoh seperti ini. Ketika kita terbang, misalnya 10 orang terbang di jam yang sama sekarang, dengan menggunakan pesawat yang sama di maskapai yang sama. Satu maskapai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, bukan berarti yang 9 akan melakukan hal yang sama. So guys, buat kalian yang akan traveling, tenangkan diri kalian. Ini saya tahu bahwa ini adalah sebuah shock yang besar, tapi percayalah bahwa semua pihak akan menjaga keselamatan dengan secara maksimal. Baik abangku, kakakku, barangkali ini saja konten video yang dapat saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Pesan saya, jangan ragu, jangan takut, dan jangan khawatir untuk naik pesawat, karena pesan dari pilot Kapten Vincent Aditya tadi cukup jelas. Oke, kritik dan saran silahkan di komen. Jangan lupa di subscribe, di like, dibagikan kepada teman-teman yang masih ragu dan khawatir untuk naik pesawat. Dan saya atas nama Yusri Ridwan juga turut berbelasungkawa atas jatuhnya pesawat SC182 ya, pesawat Sriwijaya. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jika video ini menarik dan bermanfaat, tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng. Terima kasih sudah menonton video ini.